Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Asri Mupliha Zakaria, pembimbing Leksambedas di SD Negeri Cibolang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Iri Hati Tiada Guna. Buku ini ditulis oleh Widati, kemudian diterbitkan oleh CP Putra Nugraha dengan jumlah halaman sebanyak 50 halaman. Buku ini direview menggunakan teknik pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Literasi, yang terhormat Ketua Leksambedas, yang terhormat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan hadis Rasulullah yang artinya dengki dan hasud keduanya dapat menghapus kebaikan seperti api membakar kayu. Sifat hasud adalah sifat iri hati kepada orang lain. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela kenikmatan Allah dirasakan oleh orang lain, sehingga ia menjadi benci. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikannya. Orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya tekun menjalankan sholat dan sedekah, namun jika di hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukan. Para hadirin yang berbahagia, ketika di hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujudkan. Sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita saling menyayangi sesama manusia, jangan saling iri hati dan jangan pula menipu. Hal itu telah ditegaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah saling membenci, saling menghasut, dan jangan pula menipu, pura-pura menawarkan barang untuk menjatuhkan yang lain. Jadilah hamba yang akur atau bersaudara. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hatinya tidak bisa tenang namun selalu kacau, ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan diganti dengan pahala kecuali yang menimpa terhadap orang yang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapatkan murka dari Allah dan tidak mendapatkan taufik darinya. Sesungguhnya kenikmatan dari Allah yang diterima seseorang itu akan dicintai oleh musuhnya. Adapun musuh yang dimaksud ialah orang yang mempunyai sifat iri hati. Ia tidak akan tenang jika melihat teman atau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Hatinya selalu kacau dan merasa benci jika melihat orang lain keadaannya lebih baik daripada dirinya. Para hadirin yang terhormat, orang yang mempunyai sifat iri hati dan dengki tidak bisa hidup senang. Sedangkan orang kikir itu tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Demikianlah kata-kata ahli hikmah. Iri kepada ilmu pengetahuan adalah baik sebab seseorang akan terdorong mencari ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pengetahuannya itu menjadi bertambah. Iri kepada orang ahli ibadah juga baik karena meningkatkan amal taat. Namun iri hati terhadap kenikmatan akan merusak segala-galanya, hanya akan menimbulkan sesuatu dosa. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya membersihkan diri dari hasud
dari iri hati dan dengki. Karena orang yang mempunyai sifat itu berarti menentang hukum Allah, menentang takdir Allah. Rasulullah pernah berpesan kepada Anas, "Wahai Anas, janganlah engkau mempunyai sifat dendam dan iri hati kepada sesama muslim, baik siang maupun malam. Inilah ajaranku, barang siapa yang mengikuti ajaranku berarti cinta kepadaku, yang berarti pula ia akan berdampingan denganku di surga." Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena hilaf. Namun, jika dalam materi itu dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.